kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap rencana yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami itu jauh lebih baik dari setiap apa yang kami pikirkan Tuhan. Ampuni setiap kami anak-anak muda yang seringkali memaksakan kehendak kami Tuhan. Biarlah di masa muda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Biarlah tangan pengasihan Allah senantiasa menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sebab di masa kelabilan kami butuh Tuhan untuk memperteguhkan iman kami, untuk menuntut setiap langkah-langkah kami Bapa yang baik. Ajar kami senantiasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu setiap hari, setiap jam berbicara ke dalam hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, biarlah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Bapa yang baik, biarlah senantiasa kami memuji menyembah-Mu dalam setiap hari-hari kami, bukan hanya ketika kami berada di tempat ini, sehingga orang-orang di luar sana dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami walaupun kami masih muda Tuhan. Kami percaya kami boleh dipakai secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang berdiri Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba sampaikan benar-benar datangnya daripada Tuhan Bapa yang baik. Pimpin setiap perkataan bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah memberkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini kita masih hidup. Amin. Haleluya. Sebab banyak di luar sana sudah pulang ke rumah Bapa bukan karena sakit, tapi bisa jadi karena kecelakaan atau hal-hal yang tidak terduga. Oleh sebab itu senantiasa kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang luar biasa. Langsung saja kita buka firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, bahkan dilanjutkan sampai pasal 43 sampai ayat yang ke-5, bagaimana pemazmur ini merasakan tekanan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana dia merasa bukan cuma sedih, tapi kita lihat di ayat yang ke-4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti dia siang malam kerjanya nangis. Sama di orang yang berpatah hati, nangis. Tapi ini bukan sekedar itu. Dia bahkan berkata di ayat yang selanjutnya, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Kita lihat bagaimana tekanan yang dialami oleh pemazmur sehingga sampai dia berkata sama diri sendiri, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin sering hadir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, kenapa sih aku harus lahir di keluarga yang kayak gini? Tuhan, kenapa sih aku harus alami jalan yang kayak gini? Kenapa aku mau kuliah harus sambil kerja Tuhan? Kenapa aku gak bisa kuliah? Atau kenapa aku gak bisa sekolah? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita menyesali apa yang terjadi dalam hidup kita. Atau kenapa sih aku punya papa seperti ini Tuhan? Kenapa aku punya adik seperti ini? Kenapa aku punya keluarga yang broken seperti ini? Kita menyesali apa yang kita alami, apa yang kita lalui. Karena apa? Karena kita tertekan. Tapi kenapa pertanyaan itu bisa muncul sebenarnya saudara? Karena kita lupa. Karena pada dasarnya ketika kita hidup, sudah pasti kita akan mengalami tekanan. Apapun yang kita lalui,
apapun yang kita jalani sudah pasti akan ada tekanan. Contoh sederhana, anak SD aja masuk sekolah udah ada tekanan. Dia pasti diberikan tugas-tugas yang banyak. Dan dia masih dari playgroup dia masih main-main, masih diajari belajar sambil bermain. Masuk SD udah dikasih PR. Secara psikologis dia pasti merasakan tekanan. Kita yang kuliah pasti mengalami tekanan dari dosen-dosen kita, dari teman-teman, tugas, skripsi, dari pekerjaan, tekanan kita yang kita dapat dari bos kita, dari rekan sekerja. Tekanan selalu ada. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita pasti mengalami tekanan. Karena apa? Tekanan yang kita hadapi, yang hadir dalam hidup kita adalah sebuah proses wajib untuk membentuk pribadi kita, untuk memurnikan kita. Kalau nggak mau mengalami tekanan, ya udah pulang kemana? Ke rumah Bapak. Orang kita nggak ada lagi tekanan, tinggal penghakiman. Jadi kalau merasa Tuhan, aku nggak mau lah punya tekanan Tuhan, ya udah bilang aja, Tuhan ambil aja nyawaku, biar jangan jadi beban lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kasus kita perhatikan. Banyak orang-orang yang kita lihat terlihat bahagia, selalu ceria, kayaknya hidupnya selalu aja, nggak ada masalah. Tapi jauh dalam lubuk hatinya, dia mengalami banyak tekanan. Jangankan dulu orang lain, coba perhatikan diri kita. Seringkali kita itu bermuka dua, maksudnya bukan munafik. Kita sering kali menyembunyikan kesedihan yang kita alami. Bahkan saya pribadi sering melakukannya. Nanti di luar saya terkenal dengan orang yang ceria, tapi orang nggak tahu tekanan yang saya hadapi. Di luar saya boleh tertawa, hahaha, tapi di kamar saya bisa menangis. Tidak ada yang tahu. Ada banyak orang yang kita lihat sepertinya biasa-biasa aja, baik. Rupanya kehidupannya ada yang kena kasus narkoba, ada yang kena pergaulan bebas, ada yang menyimpan dendam, ada yang nggak bisa memaafkan mamanya, ada yang nggak bisa memaafkan orang tuanya, nggak bisa memaafkan saudaranya, menyimpan akar pahit. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang-orang yang kita lihat sepertinya baik-baik saja ternyata mengalami tekanan yang luar biasa? Kenapa mereka tidak bisa mengendalikan? Mereka tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan yang seharusnya memang kita alami. Nah, ketika kita semakin lama menyembunyikan tekanan itu, maka suatu saat itu akan meledak. Oleh sebab itu, banyak yang udah nggak sanggup lagi menahan tekanan yang dirasakan. Seperti yang saya bilang barusan, berlari ke narkoba, cari penghiburan. Bahkan yang paling fatal, bunuh diri. Nggak sanggup mengalami tekanan-tekanan yang ada. Nah, orang yang mampu mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan seharusnya adalah orang yang tidak lagi menyimpan rasa sakit. Kalau kamu masih punya dendam sama orang, masih akar pahit, masih gak mau mengampuni seseorang, berarti kamu belum bisa mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan. Kamu masih menyimpan rasa sakit. Dan orang-orang yang mampu mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan tidak lagi menyalahkan keadaan. Kalau tadi aku gak di sini, gak mau alami ini. Kalau tadi aku gak kenal sama kamu, aku gak alami ini. Dan orang-orang yang bisa mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan pasti tidak insecure. Pasti tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang-orang yang insecure pasti adalah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan. Merasa dirinya kurang, merasa orang lain lebih hebat, merasa dirinya selalu gak berharga, merasa tertolak, merasa tidak diinginkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang insecure, mari kita lihat satu contoh dalam Alkitab. Mari kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak
Haleluya. Kita melihat seorang Musa loh, belum kita. Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, untuk mengubah nasib bangsa Israel dari budak menjadi bangsa yang merdeka. Dia masih bisa insecure. Karena apa? Karena dia mengalami tekanan. Sebelumnya, kalau yang saudara yang sudah pernah dengar kisah Musa, sebelumnya dia dengan pede. Waktu dia lihat bangsa Mesir bergulat dengan bangsa Israel, dengan pede dia tolong bangsa Israel, dia bunuh itu orang Mesir. Tapi kemudian apa? Waktu dia datang ingin menyelamatkan orang Israel, ada orang Israel berkata, siapakah yang menunjuk engkau menjadi pemimpin atas kami? Perkataan itu tentu membuat Musa tidak percaya diri. Perkataan itu membuat dia tertekan. Sehingga waktu Tuhan suruh, sana Musa, kau saya pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar. Enggak Tuhan, aku berat lidah, aku gak mampu. Yang lain aja deh. Padahal kalau kita baca, lihat di ayat yang keempat. Di ayat yang pertama, pasal yang keempat, Keluaran 4, pasal yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Ayat selanjutnya, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saya bacakan saja. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, Tuhan bilang, kalau mereka nggak percaya, lemparkan tongkatmu itu ke tanah. Nah, nanti itu pasti jadi ular. Nah, sebelum dipraktikkan Musa ke bangsa Israel, Tuhan udah praktikkan langsung di hadapan Musa. Nih, tongkatmu itu lempar ke tanah, jadi ular. Dia udah lihat sendiri perbuatan Tuhan, masih insecure, masih nggak percaya. Lihat yang kedua lagi, dia masih belum percaya. Lagi firman Tuhan kepadanya, ayat yang ke-6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Nah, tanda yang pertama, dia belum yakin. Dikasih Tuhan tanda yang kedua, masukkan tanganmu ke bajumu. Nah, ketika dikeluarkan, tangannya kena kusta. Pada saat itu, penyakit kusta adalah penyakit yang paling najis, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, udah dua Tuhan kasih tanda, masih insecure. Karena apa? Tekanan. Gak mampu mengendalikan diri menghadapi tekanan seberat itu. Tapi percayalah, seperti di ayat ke-11 tadi, perhatikan baik-baik. Ayat ini sangat memberkati saya sejak lama. Tetapi Tuhan, ayat ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan yang buat semua, Tuhan yang atur. Terus kenapa takut? Masih sering kita takut. Toh Tuhan bisa kok gantungan itu matahari, gak jatuh-jatuh sampai sekarang. Bisa. Terus kenapa perkara-perkara kecil dalam hidup kita masih khawatir? Oleh sebab itu, pergilah, kau akan menyertai lidahmu, mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Oleh sebab itu, anak-anak muda, jangan lagi insecure, amin. Jangan lagi takut. Karena apa? Tuhan pasti sertai. Tuhan gak pernah di antara anaknya sendiri. Sering kita merasa sendiri, tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika semua mungkin gak bisa diandalkan, orang tua kita gak bisa diandalkan, teman kita semuanya tinggal, gak ngerti isi hati kita, Tuhan ngerti. Amin. Mari kita buka kembali ayat firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Saya bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, pertanyaan seperti ini sering kita pertanyakan. Tuhan, siapa yang salah dalam hidupku? Siapa? Apa salah orang tuaku Tuhan? Apa salah opungku? Apa salah kakek nenekku? Atau apa salahku Tuhan? Kenapa sih aku harus selalu jalan yang seperti ini Tuhan? Seringkali kita bertanya sama itu sama Tuhan. Tuhan, perasaan orang tuaku baik-baik lah, semua rajin lah, semua ke gereja Tuhan. Tapi kok kayak gini kan dalam hubungan keluarga kami ini gak beres-beres, gak damai-damai. Tapi apa kata firman Tuhan di ayat ketiga? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi bukan karena ada masalah, bukan karena dosamu juga. Tapi karena apa? Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Setiap tekanan yang Tuhan izinkan kita hadapi, Tuhan izinkan supaya apa? Supaya pekerjaan Allah yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saya percaya oleh sebab itu kita semua tidak akan insecure lagi. Amin. Jangan membandingkan diri lagi sama orang lain. Orang lain mungkin orang lain, dia udah pakai mobil, aku belum. Dia udah buat skripsi, aku belum. Selalu membanding-bandingkan. Jangan lagi, amin. Bertobat, amin. Nah, langsung saja. Bagaimana cara agar kita dapat kuat di tengah tekanan-tekanan hidup? Gimana sih caranya biar kuat? Biar gak lemah, biar gak putus asa, biar gak sampai bunuh diri, biar gak sampai gantung diri di pohon cabai. Mari kita kembali ke ayat firman Tuhan di Mazmur tadi, Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, apa yang dilakukan pemazmur ketika hatinya gundah gulana? Dia datang ke rumah Allah, dia bersorak-sorai menyanyikan nyanyian syukur. Ketika kita mengalami tekanan, kemana kita lari? Bikin status, bikin story, curhat sama teman, gak puas. Nanti kita cerita, ya aku juga loh kayak gitu, jahat kali memang dia, tambah dosa. Kita lihat sama siapa? Orang tua. Belum tentu orang tua mengerti, dan tidak semua hal bisa kita ceritakan kepada orang tua kita. Dan ada hal-hal tertentu yang memang nggak bisa kita ceritakan sama orang. Ada orang yang merasa kalau cerita sama orang tuh nggak dapat solusi. Oleh sebab itu kemana kita harus pergi? Ke rumah Tuhan. Nah, bagaimana agar kita bisa kuat di tengah tekanan-tekanan yang ada? Cerita sama siapa? Sama Bapak kita. Bercerita kepada Bapak kita, dekat. Cerita bukan cuma ngeluh-ngeluh, bukan. Cerita seperti sama Bapak kita sendiri, sama sahabat kita sendiri. Bagaimana kita bisa kuat kalau kamu pendam-pendam sendiri? Gak bisa. Harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi akar pahit yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya dia datang sama Tuhan. Dikatakan ketika dia merasakan tekanan, dia bukan cuma ngeluh. Dia menyanyikan sorak-sorai, nyanyian syukur bagi Tuhan. Amin. Ada contoh. Bagaimana kita bisa bercerita ketika kita dalam tekanan, ketika kita merasakan kesedihan, kita datang sama Tuhan. Contoh yang pertama, Daud 7 kali sehari menghadap Allah.
Untuk apa? Supaya bisa mengendalikan diri. Seorang raja banyak sekali tantangannya. Bahkan dia sampai jatuh ke dalam dosa akibat merebut istri Uria. Karena apa? Karena tidak kuat. Dan contoh yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus saja pernah loh merasakan mau mati rasanya. Hatinya sedih. Karena secara manusia tentu itu sangat membuat dia ketakutan, membuat dia gelisah. Walaupun dia Tuhan, saat itu dia berada dalam daging manusia, tahu rasa sakit, tahu gelisah, tahu kesedihan. Tuhan Yesus saja berdoa loh. Terus kenapa kita orang-orang yang dari debu, kadang sombong, merasa mampu mengendal sendiri? Mari kita contoh Bapak kita yang ajaib, amin, datang kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa kuat di tengah tekanan-tekanan hidup? Yang kedua adalah bersyukur. Mari kembali dalam Mazmur 42 tadi. Mari kita bersyukur untuk setiap apa yang kita lalui. Ayat yang ke-7, Mazmur 42, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Nah, ketika ada tekanan itu muncul, ketika ada persoalan-persoalan itu muncul, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Sulit, sangat sulit. Bagaimana mungkin? Kalau secara logika kita berkecelakaan, terima kasih Tuhan, dan kecelakaan. Dapat nilai jelek, terima kasih Tuhan, nilaiku jelek. Nggak mudah, apalagi dalam perkara-perkara yang kita rasa memang berat, masalah-masalah keluarga. Terima kasih Tuhan, aku lahir di keluarga broken. Terima kasih Tuhan, bapakku sampai hari ini belum bertobat. Susah, tapi firman Tuhan berkata bersyukur, amin. Haleluya. Dikatakan ketika kita bersyukur, kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa banyak sih percobaan yang kita alami dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih sama kita? Seberapa banyak sih kesulitan-kesulitan yang kita lewati dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan kasih, pemberian Tuhan yang manis dalam hidup kita? Mari kita renungkan sampai hari ini, kita boleh ada, berdiri, masih boleh pakai baju cantik, masih bisa kuliah. Semua karena apa? Karena Tuhan. Kalau Tuhan udah gak sayang lagi, kalau Tuhan udah ambil perlindungannya, nanti pulang bisa ditabrak, gak apa-apa. Tapi karena Tuhan masih sayang, Tuhan masih pedulikan, masih ada sampai hari ini. Tuhan masih biarkan kita punya papa mama, bagi yang punya papa mama. Tuhan masih biarkan kita kuliah. Walau rasanya gak mungkin. Sama seperti saya, mungkin sudah pernah saya saksikan. Kalau secara logika gak bisa kuliah. Dari mana uangnya Tuhan, dari mana? Gak nampak, gak ada. Tapi karena Tuhan Yesus menyertai, ketika kita berharap kepada Tuhan, percaya Tuhan tidak mengecewakan, amin. Nah yang ketiga, bagaimana agar kita kuat di tengah-tengah tekanan? Percaya. Ketika kita ragu-ragu, sama aja nol. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau Tuhan pulihkan keluargaku, tapi bisa nggak ya? Ya nggak bisa. Gak ada kata ragu-ragu, yang ada adalah percaya. Ketika kita percaya pasti, amin. Nah, ya langsung saja kan terakhir. Apa yang harus kita lakukan agar kita kuat di tengah-tengah tekanan hidup? Berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Berserah penuh
kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Jadi ketika ada tekanan-tekanan itu, Tuhan bilang, serahkanlah hidupmu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Kok Tuhan belum bertindak sampai sekarang? Tanya sama diri sendiri, udah berserah belum? Kok belum berubah Tuhan? Kok belum aku lihat perubahan-perubahan? Tanya sama diri sendiri, udah berserah belum? Seringkali kita ngaku berserah, tapi Tuhan bilang ke sana, ke kiri ya Pak, tapi aku mau ke kanan dulu Tuhan, masih mau menikmati. Berserah, amin. Sebab dengan kekuatan kita nggak mampu menghadapi semua. Logika kita, otak kita, kemampuan kita tidak mampu. Hanya ke dalam tangan Tuhan kita mampu percaya, kita mampu berserah, amin. Ayat yang terakhir sebagai ayat yang penutup, ayat yang sudah sangat sering kita dengar, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya rindu kita baca ini bersama-sama dengan iman, jangan hanya sekedar baca. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu percaya, saya sudah mulai ke depan, bahwa setiap apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Apa yang kita lalui saat ini, percaya, tidak melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan berfirman, Dia akan senantiasa menyertai kita di setiap perjalanan kita. Tuhan yang selalu hadir. Kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita. Orang tua kita terbatas dalam umur, dalam kekuatan. Kita tidak bisa andalkan teman-teman kita, saudara kita, semuanya terbatas. Cuma Tuhan yang selalu setia 24 jam 24 jam bersama-sama dengan kita. Mari kita sadari itu. Jangan pernah anggap engkau sendirian. Tuhan Yesus selalu setia.